Pak Burana lah saat ye la haula wala quwata illa billah. Dega ga elo ulle sangadinda elo ulle na Allah taala. Malah di kita irsyadul ibad kalimat la haula wala quwata illa billah bisa menghilangkan 99 kesusahan. Kesusahan apapun, sapanda dipahami maka ada iya mana susah. Perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Susah apapun, berapa banyaknya, ternyata kata-kata iksiru perbanyak. Itu kata-kata iksiru perbanyak nanti dikatakan banyak kalau hitungannya di atas 300. Kalau di bawah 300 belum termasuk zikir iksiru perbanyak. Maka perbanyak di atas 300. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Aserapulona aserasusa wadina pasalai. Rasa de togaga serapulona serat kue susana. Reken isi. Kesusahan pertama, arisan belum naik. Saya itu susah. Kesusahan kedua, baju seragam belum lepas pembayarannya. Kesusahan ketiga, panggil 5 kurap pindah tema kamaja. Kesusahan kelima, anak pertama mau nikah, bapaknya juga berencana. Aslinya susah itu aslinya. Obatnya adalah la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu hadirin jamaah Tazkiratul Maut rahimahullah. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Tidak memilih tua atau muda, pria atau wanita, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, semua pasti akan mengalami mati. Kematian akan terus membayangimu walaupun engkau bersembunyi di balik benteng yang kokoh. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Alena Abidurta Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Amirullah Amri MA. Dengan hormat disilakan. Tabendi. Allah salli. Kayak kita weh. Ada dalam ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya'allahu ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdullah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasiyahu ilmu Allah wa ba'du. Ikhwanul muslimin muslimat jamaah takziah calon mati yang saya hormati. Kematian terkadang datang secara misterius, kaget kita seperti yang dialami oleh almarhum. Tak pernah kita bayangkan, tak pernah kita duga, tidak pernah kita sangka, tapi itulah takdir dari Allah. Makanya Israil Malakul Maut awalnya tidak mau menerima tugas mencabut nyawa. Kenapa tidak mau? Naseng iya situ na bundra-bundra tahu maka daya siro Israil soro kaum malahi. Maka dia Allah Ta'ala upan cajiap pisaba di ditepunoi ku Israel. Meninggal anu magai malasai aro dia ditepun Israel. Meninggal anu magai natandre oto
Itu dijadikan sebab, tapi itulah kenyataannya, itulah ketentuan Allah, itulah takdirnya. Kita ini belum tahu seperti apa kelak. Yang jelas itu sudah tercatat di situ sebagai qada. Kalau kenyataan namanya qadar. Makanya beriman kepada qada dan qadar. Sebelum kita lahir di dunia ini, Allah telah tentukan rezeki, jodoh, umur. Ketentuan itu namanya qada. Kalau jadi kenyataan namanya qadar. Ini almarhum sudah kadarnya seperti itu. Umur sifatnya qada. Kalau sudah jadi kenyataan, itu ajal, itu qadar. Makanya lain umur, lain ajal. Umur itu ketentuan, ajal itu sudah qadar, sudah pembuktian. Jadi lain umur, lain to ajaleng. Terkadang ada orang berkata, boleh kami tayanu madang ita pagah tajeng ya anak-anak. Wah, jago na tu anak-anak. Napa tajeng malaikat? Ibunya Nabi Isa namanya Maryam. Ketika akan dicabut nyawanya Maryam, muncul Israel. Ya Maryam, kata Maryam, iya saya. Ada apa? Kata Israel, malakul maut, nadapi ni waktu nama kokoi ugete nyawamu. Maka Maryam, tunggu dulu, tidak ada anakku Isa. Biarkan anakku Isa datang, aku merapatkan kepalaku di pangkuan anakku. Silakan kau cabut nyawaku ya Israel. Kata Israel, ada anakmu, tidak ada anakmu, sekarang ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal-ajal mereka datang, tidak maju, tidak mundur meskipun sesaat. Maka koe Maryam ajaleni. Maka diambil nyawanya ibunya Nabi Isa tanpa kehadiran Isa. Jadi dekat nyawana induk dan Nabi Isa dia gagak nakna bituan na ada Nabi Isa lagi na deri tajengi. Apalagi na koi cica mi. Napa maka da pula kami tayanu itta bagana tajeng anak-anak ke jabatan anak dari tajeng. Maka da magi paling kan anak-anak petuna nyawana si cocok nih. Memang sudah saatnya. Sama orang kalau dibacakan surah Yasin bukan mempercepat kematian, tidak ada hubungannya. Terus kenapa dibacakan Yasin? Supaya kejadian salah satu di antara tiga hal. Satu, ya Allah, dengan berkah surah Yasin, kalau memang penyakitnya ini merupakan penyakit yang terakhir, menyebabkan meninggalkan dunia ini, aku mohon kepadamu ya Allah, berikan kemudahan. Satu, werengnya lo mau sebab barakat Yasin. Dua, kalau penyakitnya ini ya Allah masih ada jalan kesembuhan, aku mohon kepadamu ya Allah dengan berkah Yasin sembuhkan penyakitnya. Dua nih, kudena mati akan sembuh. Yang ketiga ya Allah dengan berkah Yasin, kalau penyakitnya ini merupakan ujian di sisinya dan dapat menggugurkan dosa-dosanya, maka aku mohon kepadamu ya Allah, berikan kekuatan iman dan kesabaran menerima ujian cobaanmu. Jadi akan kejadian salah satu di antara tiga hal. Satu, nareko mate malomoi, kudena mate meloi madising sembuh. Kalau dia tidak sembuh, biarkan dia sakit, karena sakit itu merontokkan dosa kesalahan. Makanya Imam Ghazali Hujjatul Islam berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, menenge ia tulasai wadin rilau ilau ilamu malasa saban hapamu malasa malolo sininna dosamu nareko patahaju deno lema tahajud tete ilari pulupin na malaikai mendapatkan pahala tahajud. Tuh. Jadi kata de cinta to malasa tapi jangan telawi di malasai. Maka Imam Ghazali menenge seandainya. Tapi kan tidak mungkin minta sakit. Itu pun kalau orang sakit kemudian sangat sakit, sangat perih, merasa-rasa papinda dinda, tidak boleh minta kematian, haram hukumnya. Terus dia oleh pergi patah makan pedikna, madari tungkat atau makan mati season, nah dia nak wedding. Peko kan pale makan ni, Allahumma ahyini, ma kanatil hayatu khairan li, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku
sekiranya hidup itu kebaikan bagiku, dan wafatkan aku sekiranya wafat itu kebaikan bagiku. Bitu anak ini manipuang kumagalo makasi makanja itu na mate patuo ka, kumagalo makasi makanja di mate na tuo ini manipuang. Ini namanya penyerahan diri kepada Allah. Dena wadiki makada yala sa aku yala sa soro kau mi yama dicege ku mate season na. Tidak boleh ngomong begitu. Almarhum memang seperti itulah jalannya, akhir hayatnya seperti itu. Kemarin waktu saya baca di grup lanjutan, ada pemeraja wasa ngaji Rusli. Galau tanahnya. Saya di Tompo Bulu di pesantren karena ada tamu dari Libanon. Itu bagian daripada ulama Libanon. 5 hari ini baru saya bawa ke hotel tadi, baru ke sini. Jadi saya tidak bisa meninggalkan tempat. Telepon Ji Saidah, saya tidak bisa hadir karena saya mendampingi terus ini yang dari Libanon. Materi pembelajaran penguatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wah, luar biasa materinya. Ternyata ini yang meninggal. Maka dah magi na senaleja yoto. Itu sahabat toh. Dia nama kertai magi na sengiaro Israel. La soro kau to malai. Dia gaga na to. Dia lupa Israel. Lupa sabak edi ngerang. Oto na sabari. Tapi itulah ketentuannya. Jadi memang sudah tertulis di lauh mahfuz, meninggal disebabkan karena mobil. Ini dari sengi kada aga sabata matu ya. Dari sengi. Nah, kontak kali istri ga di atas kasur kah atau di mana dia diseng Allahu alam. Kata tahu mas selfie mina mate. Kata utuk di mas selfie. Manangka di tengah ni lalang ni mas selfie di foto-foto. Allahu Akbar. Umurnya sangat muda, jauh lebih muda daripada Pak Kiai Samsualam. Ya lagi nalena jauh lebih di atas saya. Dari segi umur, tapi dari segi ilmu mengaku ka matasi pada sangan nalena. Ya, sehingga aja aku mau ceramah lena pematu. Saya pembukaan saja, dan betul-betul saya tidak ada waktu sebenarnya. Ini makanya kapura kalau letuk di hotelnya, saya mau ngobrol dulu dengan Pak Syekh. Ya, besok ada kegiatan, lusa ada kegiatan, berikutnya ada kegiatan. Tapi kadang ini malam saja saya memungkinkan. Allahu Akbar. Nah sekarang apa yang kita akan lakukan untuk almarhum? Agar melo dipegau. 1, istrinya, keluarga dekat dan siapapun, Pak Burana lah saat la haula wala quwata illa billah. Dega ga elo ulle sangadinna elo ulle na Allah Ta'ala. Malah di kita irsyadul ibad, kalimat la haula wala quwata illa billah bisa menghilangkan 99 kesusahan. Kesusahan apapun, sapana dipahami makada iya mana susah. Perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Susah apapun, berapa banyaknya, ternyata kata-kata iksiru perbanyak. Itu kata-kata iksiru perbanyak nanti dikatakan banyak kalau hitungannya di atas 300. Kalau di bawah 300 belum termasuk zikir iksiru perbanyak. Maka perbanyak di atas 300. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Aserapulona aserasu sawadin apa salai. Rasa deto gaga serapulona serat kue susana. Reken isi. Kesusahan pertama, arisan belum naik. Sedito susar. Kesusahan kedua, baju seragam belum lepas pembayarannya. Kesusahan ketiga, panggeli makura papindret tema kamaja. Kesusahan kelima, anak pertama mau nikah, bapaknya juga berencana. Aslina susah aslina. Obatnya adalah la haula wala quwata
illa billah. Dia gak pilih yang lain. Ya. Ternyata itu yang bisa menenangkan hati memang zikir. Zikirnya apa? Diterpa musibah, la haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Tidak ada pilihan lain. Ternyata pada kalimat itu, kapan ada diawali dengan huruf jar, taqdimu jarrin wa majrur bimakna takhsis. Apa maksudnya? Tidak ada pilihan lain. Sama bismillahirrahmanirrahim diawali dengan huruf ba, bi. Bi itu huruf jar dengan nama Allah. Nah, kalau mau Rahman Rahim, mau dapatkan kasih sayangnya Allah, mesti bersamalah dengan Allah, tidak ada pilihan lain. Makanya bismillah huruf jar awalnya. Makotoro mau menenangkan hati, tidak ada pilihan lain, mesti zikir. Zikir diterpa musibah, zikir mendapatkan kesusahan, perbanyak baca la haula wala quwata. Tidak ada daya kekuatan kecuali daya dan kekuatan Allah. Tidak ada pilihan lain. Perbanyak baca. Nah sekarang untuk kita kepada orang yang telah meninggal. Nah, tadi yang memandu acara mengajak kita untuk baca Fatihah. Fatihah itu adalah doa. Saya pernah mengunjungi padepokannya, tempat belajarnya Andre Guru Ta'ala Nasirus Sunnah Kaji Muhammad Nur di Mekah. Saya datang ke situ, di tempatnya itu. Tapi yang mengajar sekarang di situ cucunya, yang pernah gurunya Guru Tak, ciciknya Mami sekarang. Yeah. Waktu saya datang di situ, ini orang-orang yang pada ngaji, sebentar beberapa orang maju ke depan minta didoakan dengan berbagai macam hajat. Bituan aku ini, agak tuh mai, malasa kapuang, Fatihah. Jadi padoangan atau malasa Fatihah. Engkau si makalolo, iko makatosi ko, melo kau jia puang, mamu are dimudahkan dan lulus. Fatihah. Haro? Semua yang minta didoakan Fatihah mana? Padahal berbagai macam hajat. Jadi itu Fatihah memang tergantung dari niat. Orang yang telah meninggal Fatihah. Agak katana barakana Fatihah adam pengang yang menanda dosa atas salanda. Boleh kau diniat. Ibu-ibu diundang kima pacing, lo kata kima pacing baca Fatihah. Barakana Fatihah kau baca puang pasti amekang papujinna botinge. Suami istri turpekoga siamet na papujinna Nabi Adam na bainina Hawa. Arab Fatihah. Tau leceh bola Fatihah. Barakana Fatihah pa barakai bola na puang. Turpekoga barakaken na Ka'bah Baitullah. Ini meninon roy melo yaga Fatihah. Kata ko to di YouTube tuh macigau to. Kenapa selalu Fatihah? Sudah salat lagi. Akhir doa Fatihah magina sedeto makada suratul Baqarah labuntu toye baga coco suratul Baqarah surat pura tema supaya mangaribin apa tuh suratul Baqarah nada api sadai penapura dan itu tidak ada dalilnya, tapi Fatihah kan ada dalilnya. Makanya orang yang telah meninggal bacakan Fatihah. Anak-anak ejap biasa kasih selalu nali supule haji karena aku kasih anu ejap biasa nyoka dewi segi masa detai seng Fatihah majapi Fatihah ini mani pula kau diniai. Bahkan itu Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Yasrib, dia akan lewat ke Jabal Sur, dia sempat nginap bersama Sayyidina Abu Bakar. Maka dia panggil Abu Bakar, ya Rasul, biarkan aku yang pertama masuk di dalam. Ya rokat tanah panggil Abu Bakar, iga na misa engka macan, engka singa, engka ula, ada lipan kali jengking yang bisa menyakiti. Maka ya pada lo tama, maka rokat tanah ro. Ya Rasul, nantikan aku di luar biar aku pertama masuk. Matama ni panggil Abu Bakar na cakari ni ro gua ro, Jabal Sur, di gua di Jabal Sur. Suruh benda na pasu na sape na panasesangnya ro kalibon na ro semua lobang-lobang dia tutup dengan surbangnya. Akatana kung kaula deno le masuk papura na sesan na apura na tutup na persilakan ya Rasul ya kalau ini tafadhal udah cool ayo silakan masuk taman ni nabita
Sandre ni pangulut Abu Bakar yang direndrinda guai, dia sandar mapasilojo dan dia persilakan Rasulullah merapatkan kepalanya di pangkuannya. Palestina dulu Nabi takor, oh ternyata Rasulullah tertidur. Begitu tertidur, Sayyidina Abu Bakar rupanya menatap satu lubang. Oh, kempa kali bode kutongkoi, jangan-jangan lubang ular. Melo tetotongkoi, pasti gerak kepalanya Rasul. Dan kalau gerak, khawatir terbangun. Tetok kake ulunna. Deku tetong, niga miseng kali bongula. Terpaksa dia geser pantatnya sedikit-sedikit. Tentu ikut kepala Rasul. Sedikit-sedikit, baru dia tutup pakai telapak kakinya. Ya, pala ajena na tongkokangi. Bituan na kungka ula, tidak bisa keluar. Karena ada telapak kakiku menutupi lubang itu. Ternyata keluarlah binatang berbisa ular. Dipatok telapak kakinya Sayyidina Abu Bakar. Sakitnya luar biasa. Tapi dia tidak mau berteriak menangis. Karena dia tidak mau kalau Rasulullah terbangun dari pangkuannya. Maka untuk menahan sakitnya, tanpa bersuara, dia gigit kedua bibirnya. Naukoi dua wena baradena masada teri. Tapi sayang air mata tidak bisa diajak kompromi. Meleleh air matanya dan menetes ke pipinya Rasulullah. Dan Rasul terbangun dan berkata, "Oi Abu Bakar, bosi wih." Maka dia pangulut Abu Bakar, "Dena bosi. Mai pale muteri la takhaf wala tahsan, innallaha ma'ana." Kau jangan takut dan jangan bersedih karena Allah bersama dengan kita. Maka di Nabi takudemu minta umagi pale muteri. Nah, karena palap bangkengku yang kokoh gigi, telapak kakiku ada yang gigit. Dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan suratul Fatihah, napa micui, baru dia usap, sembuh seketika. Disinilah awal mulanya sejarahnya Mak Japie. Disitulah langsung viral. Jadi kungka maka dadega Mak Japi baca dulu. Engkau tahu deh lo Mak Japi lo, belum Mak dokter, apa bedanya? Apa bedanya? Sedep aku disuntiki cairan tama, ya roh angin disepung aku. Allahu Akbar. Agar dijawab yang Fatihah, jadi Fatihah itu apa saja. Pakai majapi Fatihah, tomate Fatihah, toboti Fatihah, lece bola Fatihah, buka toko Fatihah, maka dai ko hadise afdalu doa alhamdu. Afdal doa adalah alhamdu. Bituan alhamdu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, gangka waladallin. Esang Fatihah apa mula bismillah sampai waladallin. Engkau kenapa sih kau tidak baca bismillah? Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Mana ada yang bismillah? Nah, saya baca hadis sahabat salat di belakang Rasul dan berkata, saya tidak mendengarkan Rasulullah membaca bismillah. Yang aku dengar Rasul membaca alhamdu. Lagi alhamdulillah paling alhamdulillah. Apa alhamdu muka dia menurut di situ. Itu. Ya aku makanya saya tidak membaca bismillah dengan suara keras, tapi baca dalam suara kecil. Ala kaifak terserah engkau. Tapi kumakana metoi dewa bismillah iya, apa kata tahu iya. Karena beruduk saja tidak ada nilainya. Uduk kata Imam Malik tanpa dengan bismillah. La udu aliman lam yazkurismallah. Tidak ada uduk bagi orang yang tidak membaca basmalah. Apalagi sholat tidak baca bismillah. Jadi kalau ada di sini tidak baca bismillah, berhentilah. Mulai sebentar subuh baca bismillah. Allahu Akbar. Saya ulangi, itu dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Afdalu doa alhamdu. Afdal doa adalah alhamdu. Jadi alhamdu terserah. Saya pernah ziarahi kuburnya Imam Bukhari, itu di Uzbekistan. Riwayat hadis nomor 1. Tidak pernah orang berhenti baca Fatihah, baca Yasin di sekitar kuburnya Imam Bukhari. Nanti orang bubar kalau kedengaran azan di masjid. Tuh. Aku mayu yang kata si maka bid'ah. Tidak perlu dibacakan Yasin aja nak kutia ko itu nelo.
Coba hari angkat tangan di sini yang hadir yang tidak mau dibacakan Fatihah kalau meninggal. Nah ditandai memang ditapana. Ya kok disekada mati bacaan ini sora-sora bergembira. Tidak mau dibacakan Fatihah, tidak mau dibacakan Yasin. Bahkan itu Yasin, ikra'u ala mautakum Yasin. Dua makna di situ. Makna pertama, bacakan orang yang akan mati Yasin. Satu. Yang kedua, bacakan orang yang sudah mati Yasin. Kok itu bacakan dua-dua, Yasin, Fatihah. Nah ini satu, tugasnya orang hidup buat orang yang telah meninggal. Yang kedua, sedekahkan. Itu sedekah dapat memadamkan panasnya kuburan. Makanya orang-orang dulu nasalak memang nih roh tawana paceme, tawanan riwayengi, tawana buluengi wae, tawana ada memang. Napa sadia memang dia roh. Karena itu dapat menggugurkan azab dalam kubur, bahkan bisa menghentikan. Inna shadaqata la tudfi'u an ahliha arral kuburi. Bahkan ahli sedekah padam panasnya kuburan. Diniakan ibasani bepagai. Saya terkadang tidak mau makan, tapi kok kan ditasiai sengaja wala wapitangi supaya orang pada makan. Yang kata si tahu dene lo nandre tapi lo mau minum. Agak bedana. Allahu Akbar. Jadi sedekahkan beliau. Apa model sedekahnya terserah. Pakaian-pakaian bekasnya yang masih layak pakai biar mana nih roh. Ya baju kokonya kasih orang. Tabe tertolong pakai baju mak. Yang kata kasih songkok tertolong pakai masuk pajang. Itu disedekahkan itu. Tuh. Jadi yang dapat dilakukan buat orang hidup, buat orang yang telah meninggal, sedekah. Ja'a rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki, tapi rajulun tidak selamanya diartikan laki-laki. Kadang diartikan orang. Datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, oi Rasul, abi mata, bapakku telah meninggal. Wa taraka malan, ada harta ditinggalkan bapakku. Walam yusi, tapi tidak ada wasiatnya kepadaku. Saya mau apakan harta itu, tidak ada pesannya. Fahal yukaffir anhu anta saddaqa anhu ya Rasulullah." Kalau sekiranya saya bersedekah dengan harta yang ditinggalkan bapakku itu, bisakah menghapus dosanya bapakku? Qala, berkata Rasul, "Na'am, betul, penghapus dosa itu sedekahkan bapakmu." Nah di situ kata-kata malan, harta. Apa harta itu? Termasuk ini semua harta, termasuk pakaiannya juga harta. Sehingga ya rotoroloi macam mana tawana pacuci tawana ye. Tapi bersedekah ya layak, yang sekira-kira orang gembira menerima. Mama kagaya was sedekah roh sengkatu salar lampe na bapakmu kagaya warna bolongnya saya ya tuh. Nah dua wita iya kagaya was sedekah na saya tu malampe suali aja na. Kalau pakai malampe suali sengkatu tu bajunda rupuran Andres Terika masa peyale pak na awe iko lagi tiap pakai saya narengi pacuci mamesang pakaian dalamnya tomate kalau pakai gak petapurakan. Contoh jadi orang bersedekah yang layak pakai, orang sekira-kira gembira menerima. Saya ke Bulukumba mampir sekitar Takalar kah supaya subuh pernah kami supaya subuh karena main rumah pengaji mondok atau udah cinampe coling naseng lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sempurnalah imannya seseorang hingga dia menafkahkan apa yang paling dia suka. Karena salah lupa dia. Masa apa yang paling kau suka? Ya kau mau pakai kok tuh yang paling kau suka agak kendaraanmu Alphard apa makanya ke arena atau Alphard melo kau kira-kira? Bukan yang paling kau suka, yang engkau masih suka. Jadi tanya perasaanmu, iya bajuku ya ku puji mupi gak? Puji mupi, itu masih disuka. Tapi karena abir ramanan itu pada tanahku puji. Ini yang dimaksud tidak sempurna. Apa yang mana mau sedekangnya anu demu puji. Sandala cepi, sabirian itu pak cepi toni. Kalau kita pakai
selesai. Itu. Sudah dua ini, sudah dua. Bacangi Fatihah itu anda pak doangin asidekangan. Yang ketiga, tulis serai kuburnya. Saya kadang kuma susah-susah si papinadiku. Kadang halo toh, saya mau pergi serai kubur. Sehingga kadang saya masuk di kuburnya orang tua saya di Bulukumba tengah malam. Waktu tengah malam aku letuk, langsung saya ke kuburan. Tangga begini, saya masuk. Dan memang Rasulullah itu serai kuburnya kan tengah malam. Tengah malam menjelang subuh. Dan sendiri. Mana sania di asna yang kadang-kadang iga mulai menjelang subuh sendiri. Jadi kita mengikuti Rasulullah, persis Rasulullah. Iga pura pangaji kumakoro ya mana nama kasola mana bahasa ini. Rasul serak kubur tengah malam menjelang subuh sendiri, mampu ndak? Karena sana jimuli maka iga mulai setengah so lagi tete 10 anggaplah setengah 10:02 sojuma napa de gaga bola kutumai di perkuburan di Macanda soro dulu tama kira-kira. Jadi tidak nabita tengah malam laito jadi laito pangulu Aisyah tengah benih na sampai lakai na kosedena de gaga langsung bangun kemana Rasul. Dia lihat di tempat salatnya di Togaga, di undur mengajinda di Togaga keji. Maka ayo pangluta Aisyah monron itu dan natajalah kaina. Begitu pulang dia tanya dari mana? Saya dari kuburnya Khadijah. Khadijah bayi datang Nabi tapi kamu meninggal duluan. Saya dari kuburnya Khadijah. Maka dia pangluta Aisyah kenapa ke sana? Saya kan ada di sisimu. Agar katana cemburu itu. Cemburu. Padahal ya roh Khadijah tomate. Jadi itu paling makun raya tomate lagi nanda cemburu ya, apalagi ku tahu tuwo. Tomate lagi nanda cemburu. Makin nama koro memang diciptakan begitu perempuan itu perasa. Jadi jangan coba-coba ganggu rasanya. Pana-pana ke masalah-salahan rasanya sambarna pau. Betapa perasaannya itu perempuan. Dia tinggal di Makassar, anaknya di Jakarta, sakit anaknya di Jakarta, dia tidak bisa tidur di Makassar. Lusaki, dia bolak-balik. Nak ada buranena, ngapa kau tidur lalu mako? Agak naseng, ngerangnya anakku magang ngare, roh. Hari itu perasa tuh dia rasakan. Nak kialak kain namun rumput emang ngorok tindur mako. Ya dia rasakan kepagalena, tapi benena rasakan. Perasa itu perempuan. Makanya jangan coba-coba ganggu rasanya. Yang dimiliki perempuan itu perasa, inilah yang dipakai membentuk karakternya anak kecil. Maka anak kecil dibutuhkan dibentuk karakternya dengan rasa, dipeluk, dibelai, diusap, dicium. Itu perempuan itu yang punya itu. Makanya gurunya tamak anak-anak perempuan semua. Karena kapan guru tamak anak-anak laki-laki bubar itu TK. Dompulan ini nasa bubar di TK do. Nakana lolo kambusul ulun na ya nat lisi mak busus silindro na sehingga kalau seandainya ada orang terjadi perceraian dan punya anak kecil, maka yang berhak ambil ini anak adalah ibunya, karena ini anak perlu dibentuk karakternya dengan rasa. Tomate lakai mate, pinsak baine karena rasa. Ya, pinsang-pinsang itu istri kalau meninggal suaminya. Suami meninggal, pinsang istri. Itu normal. Tapi kalau istri meninggal, belum pernah saya melihat suami pinsang. Pernah lihat enggak? Pernah enggak? Ya ada tongkol kita ya. Tapi itu juga normal. Kalau dia tidak pingsan, normal juga itu. Kenapa? Karena laki-laki itu mendahulukan rasio daripada rasa. Sementara perempuan mendahulukan rasa daripada rasio. Laki-laki rasio, makanya jarang sekali ada yang pingsan kalau kematian. Malah maderina isomote kalau runa tetok kote dulu bolana. Kau ditanai Pak Haji, maga memang ibu nasawe may tamatoni malasa. Itu. Dan memang benar may tamatoni malasa.
Itu pertanda rasio. Tapi kalau ibu-ibu ditanya, maka memang bapak ibu, dena bali langsung pingsan. Magi bapak, pingsan. Mana mama burane koro-koroan pingsan nih. Koro-koroan lagi lakain anda pingsan. Itu normal itu, wajar itu. Dan kalau ada orang kematian, kemudian orang dekatnya pada pingsan, jangan berkata makurat tepena, iko siye. Di saat Rasulullah SAW meninggalkan dunia ini, berapa sahabat pingsan, termasuk Umar ibn Khattab. Bilal bin Rabah habis air matanya, darah yang keluar dari matanya. Dan ada tiang di situ di Raudhah tertulis Aimadut Taubah, tiang tobat. Rasulullah sudah di dalam tanah, Bilal bin Rabah ya rot tiang neraka materu. Nasi ya Rasulullah sambil menangis sampai dewan berjamaah Masjid Nabawi sepakat lebih bagus Bilal bawa keluar Madinah sabak naganggu kikungka di masjid tulit teri bawang mengganggu, maka dibawalah keluar. Begitu disimpan di luar, orang pada pulang pacu kendaraannya. Ternyata lebih duluan Bilal sampai di tiang itu, di masjid itu, dibanding pengantarnya tadi. Pusing itu melodi agai, engkau sekor neraka tiang ini ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dan tidak mampu lagi azan. Karena kapan kalimat asyhadu anna Muhammad, pingsan. Dena ulai. Ia manina bang sekitar 4 tahun kemudian. Itanaro, apa nih bang? Itu pun disuruh sama Sayyidina Abu Bakar. Bilal, kuasan lah, nasengat dampengang sama raja kubasata, saya tidak sanggup. Umar yang suruh, Bilal, kau yang azan. Saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Utsman yang suruh, dia ulai. Ali yang suruh, dia bilang tidak bisa, tidak sanggup saya. Si senna pangulut Hasan Husain suruh, epono nabita. Kubasata om azan lah om, karena kalau om yang azan seakan-akan saya lihat ini kakekku lewat di sini dan kakekku singgah lagi peluk saya, kakekku dia singgah belah-belahi rambut saya, tolong om azan lah. Akhirnya sepanglut Bilal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang suruh saya berkata saya tidak sanggup, tapi engkau yang suruh saya, maka saya akan lakukan. Karena saya tidak mau kalau kakekmu kecewa, karena kakekmu sangat cinta kepadamu. Napa nih bang? Si senak bang, moto malah asal lari to di masjid. Coba itu. Tau madokoi malah saing kemana hadir. Tuh suaranya Bilal bin Rabah itu caranya menarik. Dan pada Pak Bata saya sama kokoe. Ya aku bangi, akan ditajar oleh masjid uka-uka. Contoh mi, papeko kan aku tahu tua, bang, tahu poso. Elok ya anak muda, dia gak tamat, tadi pas pakai makun itu. Pak bangnya terlalu manisinna, 2 leda, sedi melota dene. Poso, ayala, acala, iya letama, ayala cala. Tapi tak tahu dia nana Contoh, inilah pentingnya mengkader generasi. Kayak jadi kader nasi ibu kapan tambah di pesantren kan? Nah doh, ketu pesantrennya, pesantren aman nih. Semega tahu kita betah di pesantren, memang kumega betah di pesantren lebih pasti gana betah di Saliwun. Ya, saya di Maros di situ tidak ada anak berani pegang handphone. Malah penerimaan kemarin berulang-ulang saya sampaikan, yang bawa handphone disita dan tidak boleh diambil lagi. Olehnya itu kapan bawa handphone sudah bukan miliknya. Diaga nih kumega balu ina pemeliang semeng. Jadi liam memang nih handphone magelo-gelo supaya mega linda. Coba dong. Apa mereka nana mau magritim kandala di limana nata rumah komat terus mau matiin rumah kota di mana? Pada kagak bapak nama WA to, Indo nama WA to, anak-anak sedih keluarga deh kan bicara sibuk mana? Ini namanya keluarga samawa, sama-sama mau WA, sama-sama mau WA, samawa. Allahu Akbar.
namun ini apa dipudangi di pitangi dia di podo saya lihat kok agak bagatang ya Roriolo. Saya masih lihat di kampung di Bulukumba dulu belum ada listrik, saya masih dapat tidak ada listrik di kampung. Sanawiyah mana kapan apa ke listrik, lampu-lampu yang itu bicu itu agak senar pajenangeng ya peleng ya lampu-lampu maku tuh dipakai di kampung nih. Tapi mengaji mana tahu dia gagah dia mengaji. Kapan sudah maghrib itu Pak Kuelo ni tama mangribi gora ni neneta tama mana ko mega setan ku mangribi ro mega setan ata mana teh tongko pintu nu mega setan tongko man pura ro suruh ni mengaji ya pura masuk pajang mengaji ni. Kakek saya dijadikan jam di kampung Pak Kumbola di bola ada tahu makanya tahu loro nih makanya loro di tani mola dia bola ada tahu asar sama kotoro mangaribi pokoknya semua waktu aku ngeraro kalau sedua kakak pang SD mau mati indro karena sopo kalau masih ge kung ke guruta ketopan rita tama ya aku pura nih ro guruta ro ma pidato di masih na rendre atau kasih marengeran na rendre koron apa makanya tabe pun atata poko puat kata nulun na baraman caji tawi biasa melamat aku agak apa ya sebar mencaji tahu berarti tanya mupat tahu ya betul. Astagfirullah. Saya ada buku terakhir ini menyulam benang impian dari pesantren ke Baitullah. Saya tulis semua di dalam situ. Mulai waktu saya diajar sama nenek, kakek, Allahu Akbar. Terakhir Pak Poso nak kau teki cau ya Pak cau. Alena pematu guru tawa melampe-lampe. Saya pembukaan. Sedikit pasti sedih. Obatnya tadi la haula wala quwata illa billah. Kemudian sering-seringlah serai kuburnya. Lo kaki serai kuburuna. Kata makun rete masara kubur rupa halangan ni. Made moco iko nu halangan nga. Mai ko halangan na sedena dikit tama di kubur ko halangan. Iga pura pangaji ki makoro. Iga pura paguru ki makoro. Ya ro ini dia ngaji di akademi wa yahrumu bil haudi asharatu asya'a. Yang haram dilakukan buat orang yang haid ada 10 macam. 10 macam di situ. Dek gaga makadaharat tama di kubur polisi tambah-tambahi haran sera kubur haram mebu tape makeciwi aga hubunganna so patwa mana kamu solada gara-gara haid macuka tapi ya tidak boleh memetik daun sop mata ibu ngai lah itu maka tidak boleh sera kubur orang haid. Ternyata yang dimaksud di situ kalau kuburan itu berada di dalam masjid. Adakah kubur dalam masjid? Banyak. Kuburnya Rasulullah kan dalam masjid. Saya pernah serai kuburnya Nabi Ibrahim di Hebron dalam masjid. Kuburnya Imam Syafi'i melewati masjid. Kuburnya Luqmanul Hakim di Alexandria saya pernah siarai. Nabi Daniel itu di dalam masjid. Jadi memang banyak kubur dalam masjid. Inilah yang dimaksud orang haid tidak boleh siara kubur. Mingka pun nak kuburan berwangi mana boncor tak bene-bene tidak nak katanya kubur. Oi contoh mi baramalade megati dipaham. Inilah yang saya sampaikan, semoga manfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.